Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membuka pelajaran tentang i'rab. Jadi di sini kita bukan membahas dari sisi fikihnya, tapi kita membahas dari sisi i'rabnya, yaitu membahas lafadz per lafadz. Jadi nanti kalian bisa tahu, bisa paham, dan bisa membaca kitab dan tidak salah paham ya. Baik, sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah khusus untuk pengarang kitab takrib, karena kita belajarnya matan takrib. Walaupun kita belajar i'rabnya, tapi tetap saja yang kita pelajari yaitu kitab takrib. Kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab takrib. Semoga kita semua mendapat berkah dari beliau. Amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabut Thaharati, adapun ini itu bab menjelaskan tentang toharah, bersuci. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin, ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi. Yang pertama, untuk kitab matan khususnya, jadi ada beberapa rumus. Yang pertama, mubtada dan khobar. Jadi setiap lafadz, setiap bab, awal lafadznya pasti mubtada dan khobar ya. Jadi al-miyahu ini mubtada, kemudian khobarnya itu sab'u miyahin. Nanti kita bahas. Kemudian jika ada adat menjelaskan bilangan, lafadz yang menjelaskan bilangan yaitu sab'un, maka lafadz selanjutnya ditarkib menjadi badal. Nah, ini sab'u miyahin jadi satu kalimat, karena mudhof dan mudhof ilaih, maka ma'un ini menjadi badal dari lafadz sab'un. Nah, karena ini bilangannya ada 7, kemudian disebutkan 1, maka ini menjadi badalnya. Kemudian seterusnya dia menjadi atof. Ini ada huruf atof wawu ya. Ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri ila akhirih. Jadi yang biru ini dia hubungannya sama ini, di atofnya ke sini, ini atofnya ke sini ya, dan seterusnya. Kemudian summal miyahu, ini hijau, summa juga huruf atof. Maka kalau hijau ini dia atofnya ke al-miyahu yang atas, atau dia nanti ditarkib menjadi mubtada juga bisa. Kita minggu ini membahas yang atas ini dulu saja, sedikit-sedikit, yang penting faham. Yang pertama, lafadz al-miyahu. Lafadz al-miyahu di sini kalimah isim. Kenapa bisa tahu kalimah isim? Karena dia bisa dimasuki al. Salah satu tanda kalimat isim itu bisa dimasuki al, atau juga bisa ditarkib menjadi mubtada. Artinya sudah cocok menjadi kalimah isim. Al-miyahu kalimah isim, kedudukannya mubtada. Jadi dia menjadi mubtada, dia dibaca rofa. Setiap mubtada pasti dibaca rofa. Kemudian alamatnya yaitu dhammah. Al-miyahu dhammah, bukan al-miyahi, bukan al-miyaha. Kemudian dia kenapa dibaca dhammah? Karena dia jamak taksir. Awalnya lafadznya itu ma'un mufrad, dijamakkan menjadi al-miyahu atau miyahun, kemasukan al menjadi al-miyahu. Jadi dia kalimah isim, kedudukannya mubtada, dibaca rofa, alamatnya dhammah karena dia jamak taksir.
Kemudian untuk allati ini isim mausul, tidak kita i'rabi ya. Kemudian setiap isim mausul pasti mempunyai silah. Silah yaitu jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kalau di sini allati berarti silahnya itu yajuzu biha at-tadhiru. Ini silahnya dari isim mausul. Jumlahnya bisa berupa fi'il fa'il kayak seperti ini, atau juga bisa mubtada dan khobar. Yang penting ketika ada jumlah jatuh setelah isim mausul, maka dia menjadi silahnya isim mausul. Ini fungsinya untuk menjelaskan al-miyahu. Jadi yang pertama ada pembukaan al-miyahu, adapun beberapa air. Maksudnya gimana? Air yang bagaimana? Allati yajuzu biha at-tadhiru. Air yang boleh, yajuzu boleh digunakan untuk bersuci. Yajuzu yang boleh biha dengan allati atau dengan al-miyah, apa at-tadhiru, bersuci. Jadi air yang boleh digunakan atau yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu sab'u miyahin, itu ada 7 air. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya isim mausul dan silahnya ini menjelaskan lafadz sebelumnya, yaitu al-miyahu. Kemudian ya juzu, jika kita preteli satu-satu, ya ini dia fi'il mudhari' jaza yajuzu. Silahnya isim mausul, yaitu jumlahnya tadi ya, bukan cuma ya juzunya saja. Dia dibaca rafa, alamatnya dhammah, ya juzu. Jadi setiap fi'il mudhari' pasti dibaca rafa selama tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Alamatnya dia dhammah karena sahih akhir atau lam yatasil bi akhirihi syai'un ya aslinya. Jadi lam yatasil bi akhirihi syai'un, yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, itu yaitu alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mukhatabah, maka dia alamatnya dhammah. Untuk biha kita lewati saja dulu. Sebenarnya nanti ada penjelasan tentang faedah hurufnya, cuman yang penting kita sekarang tahu tentang tarkib utamanya dulu. Ya juzu fi'il mudhari', setiap fi'il pasti mempunyai fa'il, baik itu madi, mudhari' atau amar. Nah, untuk fa'ilnya sendiri lafadz ya juzu di sini yaitu lafal at-tadhiru. Jadi lafal at-tadhiru di sini menjadi fa'ilnya ya juzu. At-tadhiru juga isim kemasukan al, menjadi fa'il lafadz ya juzu, dibaca rafa, alamatnya dhammah karena dia isim mufrad. Isim mufrad ketika rafa dibaca menggunakan alamat dhammah. Kemudian sab'u miyahin, sab'un, dia kalimat isim, khobarnya al-miyahu. Jadi al-miyahu mubtada pasti punya khobar, yaitu sab'u miyahin. Jadi khobarnya tidak langsung harus nyambung ya, tapi kadang dipisah oleh isim mausul atau nanti dipisah oleh jumlah yang lain. Intinya setiap mubtada pasti punya khobar. Selain menjadi khobar, dia juga mudhof. Jadi ada mudhof ilaih. Kemudian dia dibaca rafa karena khobar juga dibaca rafa. Setiap khobar dibaca rafa. Kemudian alamatnya dhammah karena dia isim mufrad. Ini sab'un artinya 7, kok isim mufrad? Ya karena yang dimaksud mufrad di sini itu lafadznya ya, bukan maknanya. Kali ini maknanya memang 7, tapi dia isim mufrad karena makna aslinya dia memang 7. Jadi ini bukan jamak. Sab'u miyahin. Miyahin di sini isim, kalimat isim juga. Mudhof ilaih. Jadi sab'u miyahin. Jadi mudhof dan mudhof ilaih dibaca jar. Setiap mudhof ilaih mabni khafad atau mabni jar. Jadi setiap ada mudhof ilaih pasti dibaca jar. Dia alamatnya kasrah karena jamak taksir. Jadi bukan miyahun, bukan miyahan, tapi miyahin.
jamak taksir ketika jar dibaca kasroh. Kemudian maun isim, dia badal dari lafadz sab'un. Jadi sab'un yang tadi dia menjadi khobar dibaca rofa, maka badal juga dibaca rofa, badalnya juga dibaca rofa. Selain menjadi badal, dia juga menjadi mudhof. Alamatnya dhammah karena isim mufrad. Maun isim mufrad, jamaknya tadi miyahun. As-sama'i kalimat isim mudhof ilaih dari lafadz sab'un. Setiap mudhof ilaih dibaca khafat atau jar, alamatnya kasroh karena isim mufrad, menunjukkan makna satu. Kemudian wamaun lagi, wamaul bahri ya. Ini kalimat isim yang menjadi atof dan mudhof. Rafa dibaca rafa, alamatnya dhammah karena isim mufrad. Kemudian al-bahri isim, kalimat isim menjadi mudhof ilaih dari lafadz maun, dibaca jar, alamatnya kasroh karena dia juga isim mufrad. Jadi sebenarnya belajar kitab ini gampang-gampang susah ya. Yang penting kita itu ikhlas, kita belajar ikhlas, serius, insya Allah nanti bisa. Sebenarnya ya sulit. Setiap hal yang kita tidak bisa itu sulit. Tapi ketika sudah bisa, insya Allah mudah ya. Yang penting kita itu tadi ikhlas, belajarnya ikhlas, insya Allah bisa. Nah, jadi jangan punya pikiran baca kitab susah. Ya memang susah kalau tidak dipelajari. Dipelajari aja masih susah, apalagi tidak. Tapi insya Allah ketika kalian ikhlas, rajin, giat, insya Allah bisa. Jadi sampai di sini bisa difaham. Sedikit-sedikit saja, yang penting paham. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.